Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam belajar bahasa Indonesia dengan Bu Anima. Kali ini anak-anakku, bagaimana kabarnya? Ya, Ibu harapkan anak-anakku semuanya semoga ada dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Baik. Pelajaran hari ini yaitu siswa setelah belajar mampu menyajikan secara tulis dan lisan hal-hal yang disukai dari isi buku, fiksi dan non-fiksi yang kamu baca ya. Baik anak-anakku, untuk pertama kita perhatikan kutipan dari buku paket bahasa Indonesia berikut ini. Buku Panduan Keluarga Memilih dan Menggunakan Obat karya Rahayu Widodo SSIAPT berisi tentang pengenalan obat, prinsip-prinsip memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri, serta aspek sosialnya. Buku ini bisa juga menjadi panduan bagi semua kalangan karena paparannya jelas. Buku ini juga dilengkapi istilah medis beserta pengertian-pengertiannya. Menjadi lebih menarik karena disajikan buku ini dilengkapi banyak gambar dan ilustrasi. Nah, itu contoh menemukan daya tarik bacaan. Nah, ini daya tarik bacaan itu bisa berbentuk dari buku fiksi maupun non-fiksi. Dapat berupa apa saja? Ini isi bukunya ya. Kemudian bahasa atau kata istilah yang digunakan dalam buku tersebut, ataupun juga gambar dan ilustrasinya ya anak-anakku. Jadi ada 3 unsur ini yang bisa menjadi anak-anakku semua bentuknya dari daya tarik tersebut ya yang anak-anak baca. Baik anak-anakku, selain itu juga cuplikan perhatian kutipan dari buku paket tadi kita bahas satu persatu per kalimat ya. Di sini ada 4 kalimat. Kalimat pertama, buku Panduan Keluarga Memilih dan Menggunakan Obat karya Rahayu Widodo SSIAPT berisi tentang pengenalan obat, prinsip-prinsip memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri serta aspek sosialnya. Nah, ini tentunya daya tarik yang muncul adalah dilihat dari isi bukunya ya, seperti itu. Jadi ini untuk kalimat yang pertama. Untuk selanjutnya anak-anakku, apalagi kalimat yang kedua, kutipan kalimat berikutnya yaitu buku ini bisa menjadi panduan bagi semua kalangan karena paparannya jelas. Nah, ini dilihat dari daya tarik, segi penyajian isi buku dan manfaat bagi pembaca ya, seperti itu. Kemudian kutipan kalimat ketiga yaitu buku ini juga dilengkapi dengan istilah medis beserta pengertian-pengertiannya. Nah, ini tentunya dilihat dari daya tarik bahasa bukunya ya. Nah, kemudian kutipan yang keempat menjadi lebih menarik karena disajikan buku ini dilengkapi banyak gambar dan ilustrasi. Daya tariknya jelas, ini gambar dan ilustrasi. Baik anak-anakku, adapun langkah-langkah menemukan daya tarik itu pada sebuah buku terutama untuk cerita apa saja? Yang pertama, tentunya harus membaca keseluruhan buku tersebut ya. Yang kedua, memahami makna tema, penokohan, alur dan unsur lainnya buku fiksi. Jika non-fiksi harus memahami kelogisan, argumen dan kelengkapan datanya ya untuk menemukan daya tarik. Yang ketiga yaitu mencatat hal-hal yang menarik baik dengan isi bahasanya maupun ilustrasinya. Jadi perlu dicatat juga setelah dibaca keseluruhan, dipahami ya. Kemudian juga harus dicatat hal-hal yang menarik tersebut. Ini contohnya untuk daya tarik dari buku non-fiksi terlebih dahulu. Simak cuplikannya sebagai berikut ya. Anak-anakku dengan baik. Hasil dari membaca anak-anak. Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Saya tertarik saja untuk membaca buku ini karena judulnya menarik. Apalagi Isinya? isinya alur ceritanya sangat menarik, menceritakan
menceritakan tentang apa ya? Tentang kehidupan era Kartini pada zaman dahulu. Berikutnya menyajikan daya tarik buku fiksi, judulnya Rentang Waktu. Simak dengan baik ya anak-anakku. Judulnya Rentang Waktu. Silakan sebutkan daya tariknya apa saja. Ayo. Jalan ceritanya bagaimana? Terus? Gaya bahasanya apa? Kata-katanya apa? Engkau laksana embun. Terus? Itu ya yang membuat menarik. Ada lagi? Sudah. Berikutnya masih judul buku fiksi Semoga Bunda Disayang Allah. Simak. Tokohnya yang luar biasa. Siapa tokohnya? Ada Karang. sama Melati. Iya. Ada lagi daya tarik yang lainnya, bahasanya bagaimana? Komunikatif atau gimana? Iya. Iya. Contoh kutipannya coba bacakan yang mana? Bola matanya yang hitam bagai biji buah, leci menggelik. Gimana? Bacakan? Bola matanya yang hitam bagai biji buah, leci mendelik. Iya, itu ya salah satunya. Cukup? Daya tariknya itu saja. Berikutnya adalah judul Reporter Cilik. Simak dengan baik. Ya, silakan daya tariknya apa saja. Dari cover buku. Ya. Warnanya warna hati. Ya. Terus amanat pesannya juga baik. Bahasanya mudah dipahami, sesuai sama anak-anak. Terus Ada kutipan, gambar-gambarnya, ilustrasinya ada ya? gambarnya lucu-lucu. Terus alur ceritanya menegangkan, ada juga bikin penasaran. Cukup itu, terima kasih. Berikutnya Anak Sejuta Bintang. Praktis desain perwajahan buku. Silakan mulai daya tariknya apa? Bukunya menarik. Judul buku berikutnya Petualangan di Darussalam. Petualangan di Darussalam. Iya. Ya. Ceritanya dari segi apa? Tokohnya, latarnya atau apanya? Latarnya. Napoleon seorang muslim. Bukunya perlihatkan. Bukunya itu. Buku itu. Seorang muslim ya, Napoleon itu. Terus apalagi yang menjadi daya tarik? Gambarnya. Selain gambar, ceritanya. Bagaimanakah dapat dipahami anak-anakku semuanya? Ya, mudah-mudahan bisa paham ya apa yang sudah Ibu sampaikan pada materi kali ini. Baik anak-anakku, setelah ini kita akan buat kesimpulan dari materi yang setelah kita sampaikan. Pertama, jika membaca buku sudah terbiasa dan sebuah kebutuhan, tentunya akan mempunyai daya tarik tersendiri terhadap buku itu sendiri tentunya ya. Itu. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana kita tertarik dalam membaca buku. Kesimpulan berikutnya nanti berkaitan dengan materi, dengan membaca beroleh manfaat, daya tarik apa saja yang kita dapat ungkapkan secara lisan maupun tulisan, tentunya berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Itu. Ada 3 unsur, yaitu baik dilihat dari segi isi bukunya, unsur kebahasaannya maupun gambar dan ilustrasinya. Seperti itu anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku nanti bisa membuat daya tarik dari 3 unsur tersebut. Dengan membaca kita banyak tahu, beroleh hikmah dan berlimpah manfaat tentunya ya. Baik anak-anakku, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Dan jangan lupa tetap semangat untuk terus membaca. Karena dengan membaca kita banyak tahu, banyak hikmah dan berlimpah manfaat.